Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channelnya Kang iPhone ya. Sudah lama nih tidak mendengarkan celoteh dari Kang iPhone. Kali ini gue akan berceloteh ya, sesuai dengan judulnya berceloteh ya. Oke, gue ini akan merecap, membacakan komen-komen yang ada di intinya deh gitu ya. Oke, ini yang terbaru adalah salah satu mahasiswa UI yang jadi petugas medis saat aksi May Day jadi tersangka. Pas lagi menolongi orang luka, diteriakin dan dituduh sebagai dituduh sebagai yang lempar-lempar batu, dipiting, dibanting, leher diinjak, dipukuli, membabi buta, lalu dijadikan tersangka bareng 13 peserta lainnya. Terus ada yang komennya, udah paling bener temenan sama Israel soalnya nggak beda jauh kelakuannya kayak IDF. Anjir lah, karma sekeluarga yang jadi tersangka, moga anaknya cacat, orang tuanya sakit-sakitan, hidup nggak berkah. Makanya gue tiap lihat buruk semua deh komennya ya. Oke, kita ke berikutnya. Konflik warga dengan gajah di air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Viral di video warga usir kawanan gajah dengan kembang api. Kawanan gajah muter-muter dari desa ke desa diusir ketika masuk pemukiman atau kebun sawit. Konflik bertahun-tahun dalam 5 tahun. Terakhir 5 ekor gajah meninggoy. Ada yang komen gajah itu melewati area yang selalu sama berarti 5 tahun sebelumnya nggak ada pertanian atau lahan produksi di sana. Manusia harus minggir kalau pemerintah nggak bertindak ya gajah mati. Case close. Intinya bagi manusia bodoh bin tolol ya bumi ini milik manusia seutuhnya hewan dan tumbuhan dilarang berbagi ruang dengan saya. Hahaha. Padahal sebelum manusia datang itu lahan punya mereka, tapi pemerintah mana mau mikirin gajah-gajah ini. Itu 5 gajah yang ketemu, yang nggak ketemu gimana? Yang stres karena diusir, bisa aja mereka meninggal. Mana ada yang masih kecil juga, makanan jadi susah karena sawit semua. Betul sih, kasihan. Ih, katanya. Berada kan materinya Bang Panji tentang gajah ini bila mereka lewat jalur yang sekarang jadi pemukiman atau ladangnya petani ya emang itu jalurnya yang harusnya berilmu dan punya otak manusia harusnya ya diatur dibuatkan jalur agar mereka nggak merusak tanaman petani dong. Gitu. Kayaknya ada video edukasi beberapa tahun lalu kalau gajah itu tak pernah lupa jalur migrasinya dan biasanya itu jalur migrasi gajah juga namun sudah ditempati oleh manusia. Gajah masuk pemukiman bisa karena habitat mereka udah rusak karena tangan-tangan manusia atau habitat mereka terus menyusut karena terus dibabat oleh manusia itu dijadikan pemukiman. Kita hidup berdampingan sama alam bukan cuma sama manusia dong. Kewajiban kita untuk jaga alam tetap lestari. Oke, ayo ramein harus banget diramein biar ditanggapi padahal ini tuh harusnya tanggung jawab pemerintah nasib jadi WNI tiap saat harus lihat ketidakbecusannya. Makasih banget yang Kak udah bantu viralin, moga dilirik dan segera diatasi permasalahan menahun tentang gajah-gajah di daerah sana oleh para pemangku kebijakan. Sekali lagi terima kasih banyak. Jahat banget ya manusia udah punya uang, greedy pengen bikin lahan sawit, yang punya lahan sih masih ngerantau jadi ASN di kota. Yang pesuruh lahan ini yang hadapin masalah di sawitnya. Ini lucu sih, manusia yang ngambil lahan alami gajah, tapi manusia yang nggak terima terus ngusir gajah-gajah itu dan merasa kalau tanah itu milik manusia. Kok familiar ya, kayak kelakuan gitu ya. Terus juga ada yang berkoma padahal manusia yang tamak tapi kehidupan hewan yang jadi korbannya. Ramein dong itu jalur migrasi gajah, jangan ada pemukiman manusia lagi, pejabat tanggung jawab lu, katanya. Gobjok, anjay, gajah tuh hewan cerdas, mereka bakal inget jalan yang pernah mereka lewati bahkan dah bertahun-tahun lamanya. Jadi kalau udah jadi pemukiman dan gajah lewat situ, berarti dulunya rute mereka lewat dong. Lo aja manusia bodoh yang gak mikir, katanya begitu ya. Malu banget gue sebagai keturunan warga Oki, emang warga sana tuh tingkat, oke udah mulai komennya harassment ya. Oke lanjut kita ini ya. Masih diambil dari Twitternya intinya deh dengan hashtag intinya deh. Hasil investigasi harian Kompas di April sampai dengan Mei 2025 tentang fenomena buzzer. Tarik dari ratusan ribu sampai miliaran, tim investigasi ketemu salah satu koordinator buzzer ditunjukkan buku rekening di tahun 2024 ada transaksi 6 miliar di 2025, 1 miliar untuk kerjaan buzzer. Pameran berliku lewat beberapa PT yang ganti-ganti jadi sulit di-track ke lembaga. Ada yang dibayar emas batangan, ditaruh di parkiran, pakai font farming, kendaliin ribuan akun sekaligus. Wawancara tim buzzer yang tugasnya bikin hoax, misal potong-potong omongan orang, belokin narasi, buzzer untuk berbagai urusan nih, review palsu produk skincare, belokin narasi isu publik, polisi citra pejabat publik, buzzerin kegiatan yang nyasar anak sekolahan, nyasar orang-orang yang kritis dan bersuara, wawancara dengan akademisi dan desainer yang pernah diserang buzzer karena mengkritik. Densi Dundum, Abu Janda, dan kawan-kawan pasti bangga nih pekerjaan mereka udah jadi industri begini. Apalagi buzzer sampah angkatan pertama banget, walau beberapa udah dilepeh. Udah segini banyak kok Indonesia belum juga dapat azab ya. Gak sabar sih nunggu peringatan BPPT jadi nyata beneran. Iya apaan sih?
Gue jadi keinget pas nyari sumber bau tak sedap di Jakarta Timur, mepet Bekasi suatu pagi, lihat review RDF Plan Jakarta banyak yang anu. Akun-akun dengan review paling pertama mereka ngasih ulasan bagus-bagus. Padahal lihat Jaki banyak laporan. Satu ulasan review pertama buzzer bukannya. MUI nggak mau haramin kerja jadi buzzer ya? Kayaknya percuma walau dijadikan ilegal pun nggak didengerin. Negara macam apa ini? Udah marah kayaknya banyak yang maaf-maaf. Hmm, oke. Kita lanjut ke berikutnya ya, tentang kita masih dari ini ya, eee, intinya deh ya, lagi nongkrong tiba-tiba didatangin polisi nodong pistol ke kepala, dibawa ke tempat sepi, diikat, dipukul, ditelanjangi, dipaksa ngaku pemilik tembakau gorila disekap selama 7 jam. Keluarga diperas 15 juta, nggak mampu turun jadi 5 juta, akhirnya cuma bayar 1 juta, korban dilepas habis bayar. Kayak familiar banget ya. Lanjut ke yang berikutnya adalah, intinya deh dugaan kecurangan di kompetisi dance cover nasional. Pemenang kategori rookie adalah grup yang pernah beberapa kali juara satu sebelumnya. Padahal kategori rookie khusus yang belum pernah juara satu di kompetisi manapun. Menyayangkan ketika jujuran peserta dan panitia yang nggak cross check katanya gitu ya. Lanjut lagi ke masih hashtag intinya deh. Di videoin diem-diem sama suaminya kakak pas lagi mandi, kakak ribut besar sama suaminya minta maaf ke TS karena nggak bisa jagain dan nawarin untuk lapor, mutusin buat lapor, HP dan bukti diamanin, malamnya konfrontasi pelaku, pelaku diem nunduk nggak minta maaf, pelaku kabur. Oke, lanjut ke intinya deh, selebgram Audinya diselingkuhi pacarnya Arif Mepino, padahal udah pacaran 6 tahun dan serius, Arif selingkuhin dengan teman kantornya ketahuan karena Arif minta tolong bukain WA pas di mobil, Audina cek arsip message, Arif ngucap maaf mungkin 1.000 kali dalam semalam. Ya ini tentang perselingkuhan. Lanjut ke intinya deh, adik TS korban begal payudiri terekam CCTV plat nomor pelaku nggak begitu jelas udah lapor belum ada update kumpulin bukti sendiri ada yang mirip banget ciri-cirinya motor plat helm sama orang tersebut tiba-tiba resign mau pindah luar kota ganti WA infonya juga pernah kasus yang sama orang tersebut. Hmm, oke. Intinya deh beauty influencer Lee Hayo nanya di IG ada yang punya koneksi ke Becuk nggak ya? Dia kirim mesin dari New York untuk produksi minyak Tamanu Skincare-nya produksi di Malang dan Kebumen tapi nyangkut di Becuk berbulan-bulan. Fee gede banget karena barangnya dinilai 10 kali lipat dari harga aslinya. Oh, gitu ya. Langsung ke kasus berikutnya adalah intinya deh kasus love scam match dating apps ngaku kerja di site. Chat intens, ketemu, agak beda dari foto, katanya iteman karena dari proyek. Pelaku minta tolong ditransfer uang, katanya untuk transfer ke supir-supir di proyek total puluhan juta, terus ngilang ternyata dia pakai foto orang atau faker ya. Ini masih modus yang sama persis dari beberapa kasus yang pernah kita rangkum juga yang menandakan sindikatnya masih berkeliaran dan menelan korban-korban baru. Modusnya adalah pakai foto orang yang ganteng, main dating apps, ngaku kerja di set, bikin baper, minta tolong kirim uang, hilang. Ya, kita bacain ke yang sebelumnya ada ya. Intinya deh scam Bumble modus, ngaku kerja di tambang, nyari yang serius, janji kenalin ke ortu, baru kenal langsung love bombing, sayang-sayangan beberapa hari kemudian minta tolong transfer uang, katanya buat transfer ke driver rekannya yang bisa lagi cuti, padahal nipu pakai foto orang. Love scam macam gini tuh modus yang sama dan mirip emang udah lama ada ya, nggak pernah ada penyelesaian kayaknya. Pernah gua rangkum juga modusnya sama persis ya. Tetap waspada, tetap saling jaga dan memperingatkan teman-teman kita selalu ikut terus dalam ini ya. Oke, ini ada lagi love scam ya. Penipuan love scam ngincer korban dari Tinder dan Bumble, ajak kenalan langsung ngomong serius mau nikah, ngaku kerja di tambang, minjem duit, katanya buat bayarin driver-driver tambang dulu karena staff-staff yang biasa sakit atau kecelakaan, korbannya banyak, ada yang kena sampai 15 juta rupiah. Ada yang komennya, kalau kata gue sih cowok Bumble dengan baking tambang tuh banyak yang scam deh, template banget soalnya mereka. Aku juga pernah menu yang gitu, nemu yang gitu soalnya dia alibi butuh vendor pulsa tapi harus trial dulu pulsanya tapi aku tahu itu nipu. Masa trial nominalnya up 500k? So plus itu kan nyari uang. Kalau yang gini-gini kemungkinan udah sindikat ya, pakai foto orang lain bahkan beberapa sindikat dari dalam penjara udah sering kasusnya soalnya ya. Gengs kalau kenalan di online mending aku pengangguran kalau udah ngomongin duit, blok langsung jangan lupa yang modelan muka pantat musang kayak gini swipe left aja. Cari yang sekepan dikit jangan terikut sama kerjaan. Laki-laki berduit berpendidikan gak akan umbar privacy. Gue udah sering ingetin cowok kalau punya value nggak mungkin main aplikasi gituan lagi. Kalau ditambah ngapain harus minjem duit? Lah duitnya banyak, jangan tergiur layuan manis yang ada lu yang ditepis. Woi. Polanya selalu sama ya, diawali pinjam dulu, orang-orang kok gampang banget minjemin duit sama orang yang baru kenal atau asing. Ini tuh merupakan akibat dari perempuan dipaksa dalam tanda kutip nikah lewat pertanyaan kapan kawin nanti ketahuan ketuaan bla bla bla. Udahlah orang tua, bude, tante dan lain-lain stop nyuruh cewek nikah buru-buru daripada dapat kerak bumi kayak gini. Rugi dong. Iya.
Orang-orang kok bisa segoblok itu gampang banget ditipu, kok bisa percaya-percaya aja mau dinikahi ya. Aku juga habis ketipu 10 juta dari aplikasi API namanya Niko Alfian ngaku anak tambang juga modusnya sama persis buat bayarin kartu elektronik driver yang kecelakaan bahkan janjiin buat ketemu dan bikin surat cuti karena di kantornya nggak bisa vid call. Duh, tolong hati-hati guys. Gile, mau aja ngasih 15 juta, aku juga mau lah. Nah, iya betul ya, hati-hati ya guys. Ini tuh kita udah patut spill biar nggak banyak korban lagi. Kasihan banget. Semoga nggak ada korban lagi ya teman-teman. Aku 1000% tidak ada kerugian dari insiden ini ya. Oh dia berarti pengirimnya ya. Ini tuh sebenarnya nggak cuma satu dua orang, tapi emang sindikat dan komplotan. Udah pernah masuk berita sindikat ini ketangkap polisi. Cek aja di Google. Aku join komunitas yang concern terkait ini dan juga educate untuk memberantas love scamming ini ya. Keren banget kok ada cewek-cewek yang langsung percaya gitu dengan berurusan soal uang kok baru yang ketemu katanya lewat sosmed apa nggak curiga ya. Lu cewek-cewek pede, lu cewek-cewek pade ya, gua kasih tahu, laki kalau minta duit itu tuh udah pasti nggak suka sama lu, cuma manfaatin, nggak peduli lu pikir setajir apapun dia, real wealthy man that loves you want ask for money even for once, paham? Wah ini kayaknya identitas disalahgunakan orang deh, ini udah ngerugiin orang banget antara ditipu yang identitasnya disalahgunakan. Tidak semua cowok di Bumble kayak gitu, menambah susah aja nih. Wah ada orang aneh yang gampang percaya ke orang Tinder, orang Bumble, wak 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 wak. Oke. Kita lanjut ke berikutnya ya. Tentang kita masih di intinya deh ya. Oke, di sini masih intinya deh hashtag motor dompet dan 2 HP dibawa kabur sama orang diturunin di pinggir jalan jam 10 malam cat diminta baik-baik udah balikin dan gak akan diviralin atau dilaporin malah minta tebusan 15 juta suruh transfer baru barang-barangnya dibalikin. Infonya pelaku lagi di Lembang. Oke, kita baca tweetnya ya. Tolong viralin maling motor ini ya. Yang tahu orang ini ataupun ketemu di jalan boleh langsung hubungin aku ya. Tangkap dulu kalau bisa jangan dibiarin lepas gitu aja. Temanku kemarin ketemuan sama orang ini, motor dompet sama 2 HP-nya diambil dan temanku ditinggalin gitu aja di pinggir jalan jam 10 malam di Lembang. Ini linkinnya ya, nama Muhammad Andika, nomor telepon WA si maling, wah wah wah, ini alamatnya tapi sekarang dia masih di Bandung, bilangnya nginep di temennya daerah Lembang. Ini nomor WA-nya malingnya ya. Awalnya temanku masih nyoba chat baik-baik biar nggak perlu disebar ke Twitter, tapi emang namanya maling, jadi dengan nggak tahu dirinya si maling ini minta tebusan seolah-olah semua barang itu punya dia. Bukti CCTV-nya nggak terlalu kelihatan, tapi temanku ditinggalin persis di depan rumah ini ada suara motornya ya. Oh iya, tambahan informasi temanku udah lapor polisi kemarin, bukti-buktinya juga udah dikasih ke pihak kepolisian dan sekarang masih nunggu kabar dari polisi. Semoga bisa cepat ketangkap sini maling, soalnya informasinya udah lengkap banget loh. Oke. Yang masih jadi pertanyaan gimana caranya barang-barang tersebut pindah tangan digendamkah atau diancamnya? Barang-barang taruh motor dia disupirin sama pelaku emang mending jangan jangan baik-baik ama biawak udah dikasih hati nyolong ginjal ini juga penting nggak perlu standar patriarki mau secowok rewel tantrum protes nggak mau bonceng cewek ya biarin aja motor lo itu adalah motor punya lo. Oke, kita lanjut ini. Anak SMA naruh kamera tersembunyi di toilet cewek sekolah udah dilakuin sejak 2023 ada ratusan video. Ketahuan pas sekolah nginep di villa dan pelaku ngelakuin hal yang sama juga infonya. Pelaku berduit dan masih keluarga dari kepala sekolah. Ada yang komen nih, mulai dari sini kita harus berhenti terus menyudutkan orang miskin yang punya anak karena berduit pun juga nggak berhak punya anak kalau nggak bisa didik anak. Ini lebih ada ya kelainan katanya gila aja orang kelainan nggak mungkin planning terstruktur kayak gini. Emang udah ada niat rencana lagi otaknya geser tapi beneran nggak ada otak. Pakai mikro kamera juga pernah sama pacarnya tapi dilindungi. Oke lanjut, sedih banget jadi perempuan anjir. Kita kalau kebelet pipis, pup, dan lain-lain yang perlu ke kamar mandi itu kalau lagi di luar harus ke kamar mandi mana lagi? Ya Allah orang-orang pada sinting amat sih. Pelaku berduit tapi foto beredar kok pakai jaket Shopee Food. Cowok kalau lagi berarti paling aman kalau ke toilet selain di rumah sendiri kalau masuk nyalain Bluetooth ya terus dicek gitu ya. Orang-orang berduit nih kenapa sih rata-rata anaknya padahal dia yang memanfaatkan privilege yang ada sebaik mungkin dasar pun. Oke, lanjutnya intinya deh, BMW yang dikendarai mahasiswa FEB UGM menabrak seorang mahasiswa FH UGM Argo Eriko hingga tewas jam 1 dini hari. Kasus ini jadi perhatian Sivitas Akademia UGM dan netizen. Pelaku diduga anak direktur perusahaan besar fungsionaris HIPMI UGM, pelaku nggak ditahan. Alasan polisi negatif narkoba plus alkohol.
Pelaku diduga pulang dari klub, HIPMI UGM langsung take down post terkait pelaku tapi dimunculin lagi. Pernyataannya adalah pelaku sudah dinonaktifkan. Dugaan pemalsuan barang bukti plat mobil di video di Polres beda dengan yang video pas di TKP. Netizen juga soroti IGS teman pelaku yang terkesan tundif, update kejadian dan foto korban dengan nada near empati. Post tersebut juga bilang pelaku mau pulang beda dengan keterangan teman-teman pelaku yang bilang pelaku baru mau berangkat dan nggak mabuk. Eva UGM komitmen masih pendampingan korban. Oke, emang anjir yang kenapa konteksnya narkoba dan alkohol terus nggak ditahan, itu dia nabrak orang nggak bersalah dan si polisi oke ini banyak yang kata-kata kasar ya. Oke, kita langsung celoteh dari intinya D adalah banyak orang di chat nomor nggak dikenal yang nyuruh hapus tweet tentang keterlibatan Sufmi Dasko di bisnis judol laporan majalah Tempo. Beberapa didoxing, diancam, didatangi, dipenjara, ngancam orang tua, istri, ada yang juga disuruh hapus tweet tentang mereka. Teman-teman kalau ada yang ngalamin hal serupa bisa laporin ke Net Voice ya. Oke, update nih Supin Dasko Ahmad lewat akun Twitternya membantah dia minta hapus unggahan di Twitter mengaku dikerjain lagi. Oke, lanjut ya kita ke kasus pelecehan seksual guru SMPN 3 Depok ke anak murid jadi viral karena salah satu korban sempat rekam guru ngomongin seksual, pegang pipi, capsek hanya verbal dan itu karena dipancing si anak masalah sudah selesai, pelaku di SP1 respon capsek memicu protes. Banyak korban lain yang speak up ngaku dapat perlakuan serupa sering ngomong seksual dipegang-pegang salah satu siswa di rogo bajunya dengan dalih mau pegang kalungnya. Siswa dan alumni demo sekolah Cibil usut tuntas sekolah minta maaf pelaku udah nggak kerja di SMPN 3 Depok. Udah, kelar. Gitu doang, nggak ada pendampingan psikolog buat anak-anaknya. Capseknya perempuan loh, kok bisa-bisanya melindungi pelaku, salut sama alumninya berani geruduk langsung. Capseknya harusnya dikat juga sih, alumni keren. Capseknya haram jadah harus dipecat juga sih, kampret tilil. Oke, kita lanjut. Masih mau lanjut?